Yang terhormat Pak Raja dan Pak Dadan selaku Wakil Kepala UPTD SMP Negeri 16 Depok, yang saya guru PTD SMP Negeri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya dalam kegiatan komunitas belajar UPTD SMP Negeri 16 Depok. Semangat bersama sahabat. Semangat Semangat sahabat. Nah, ya, ini Bapak Ibu guru sekalian, saya melakukan tugas untuk kegiatan CGP saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum ke materi, Bapak Ibu, boleh saya bertanya, budaya positif itu apa? Ada yang mau jawab? Kebiasaan siswa dalam hal karakter atau ya. Pembiasaan ke siswa dalam hal karakter. Ada lagi? Ya, Pak Ade. Menurut Google, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Iya. Terima kasih. Ya, benar sekali ya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif, diantaranya yang pertama, perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama dulu kita lihat untuk perubahan paradigma, ini perubahan dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajarannya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana dimensi pelajar Pancasila ada berapa, Bapak Ibu? Nyanyi dulu. Nyanyi dulu boleh, silakan. Dengan gayanya ya Bu ya. Iya. Silakan berdiri semuanya. Nggak usah pakai musik ini, langsung saja. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah, nanti lagi kita masih ada waktu, masih lama sampai sore Bapak. Nah, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita ada diferensiasi produk, konten dan proses. Berdiferensiasi di sini bukan berarti kita menyiapkan pembelajaran sejumlah dengan siswanya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan kompetensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Nah, jadi berarti penting Bapak Ibu untuk kita sebagai guru untuk kita mengetahui bagaimana sih kesiapan siswa untuk belajar, bagaimana potensinya, dan bagaimana minatnya. Kemudian mengingat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menuntun. Pendidikan itu adalah menuntun
segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kodrat di sini ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti kalau kodrat zaman itu anak memang dituntut sesuai zamannya. Kalau lagi sekarang zamannya IT, kita sebagai guru juga tidak boleh ketinggalan IT-nya. Kita harus harus belajar, harus mau belajar. Nah, kalau kodrat alam itu adalah di mana anak tersebut belajar. Nah, kalau misalnya di daerah pantai, ya kita ngambilnya tentang lingkungan daerah pantai, disesuaikan. Kemudian ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, menurut kita Bapak Ibu, ini miskonsepsi itu sebenarnya ilusi yang biasanya sering kita lakukan. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, menurut kita untuk guru mengontrol murid ini akan membentuk karakter murid yang baik. Ternyata tidak Bapak Ibu, itu hanya ilusi saja. Dan kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini untuk kekuatan positif, ini kita sering lakukan ya Bapak-Ibunya, memberi semangat kepada anak. Cuman kalau semangatnya belum muncul dari dalam diri, juga itu berarti ilusi. Kemudian kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Kita berpikir bahwa ketika kita membuat anak merasa bersalah, itu karakter anak akan terbentuk. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita guru ini adalah orang dewasa. Nah, kita berpikir bahwa kita itu berhak memaksa kehendak kita kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin ini sebenarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu kepada harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti disiplin itu sebenarnya bukan peraturan, tapi tanggung jawab terhadap diri, terhadap nilai-nilai yang diyakini. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini untuk disiplin murid kita lebih mengutamakan dari kesadaran diri anak tersebut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal di sini diantaranya bisa saling menghargai, menghormati. Itu adalah nilai-nilai yang baik ya Bapak Ibu. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kalau untuk motivasi intrinsik, jadi di sini bukan lagi anak takut karena dihukum. Jadi lebih memang anaknya sudah sadar, ada motivasi dari dalam diri anak tersebut. Ini nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sebenarnya nilai kebajikan ini banyak, saya mengambilnya hanya 3. Yang ada di contoh profil pelajar Pancasila yang dimensinya ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu pada dimensi profil pelajar Pancasila.
Kemudian nilai kebajikan selanjutnya itu pada ibu primary years program. Itu ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, komitmen. Kemudian dalam keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ternyata di sini baik kita sebagai guru maupun murid kita sama-sama mempunyai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. 5 kebutuhan dasar ini: 1. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, misalkan ada anak-anak kita, murid-murid kita yang misalnya ke sekolah kok ngantuk, terus cari perhatian. Nah, mungkin dari kelima kebutuhan dasar ini masih belum ada yang terpenuhi. Misalnya anak di sekolah mencari perhatian, berarti kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak tersebut? Iya, kasih sayang. Jadi kita sebagai guru ya meskipun gimana tetap harus memberikan pelayanan, kasih sayang, supaya kebutuhan dasar anak harus terpenuhi. Kemudian kalau misalnya lagi kok anak terlambat ya, nah jadi jangan langsung kita mau hukum anak, kita cari dulu apa sih kebutuhan anak yang belum terpenuhi gitu. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik berarti dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, di sini misalnya anak datang selalu tepat waktu. Alasannya apa mereka datang tepat waktu? Takut dihukum Bu, gitu. Berarti kalau begitu motivasinya masih motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Nah, kalau untuk motivasi intrinsik sendiri itu dia sudah mulai menghargai diri dia, sudah percaya dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Sekarang tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini kalau hukuman sudah kita sering dengar ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Ada juga restitusi. Saya belajar restitusi juga baru saat saya mengikuti pendidikan CGP ini Bapak Ibu. Nah, untuk hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid pun tidak tahu nanti akan diapain nih sama Bapak Ibu guru. Nah, kemudian bisa bersifat fisik maupun bersifat psikis. Terus hanya satu arah. Biasanya sering dilakukan dari kita Bapak Ibu, misalnya anaknya nggak pakai dasi. Nah, ayo muter lapangan gitu ya, itu berarti fisik. Nah, kalau psikis biasanya dari kata-kata. Terus bersifat satu arah biasanya hanya dari kita sebagai guru. Kita tidak nanya ke anaknya, kita hanya pokoknya tahunya ketika anak salah ya udah anak dihukum. Nah, kalau konsekuensi ini terencana, disepakati. Nah, kalau anak datang terlambat
misalnya kalau datang terlambat konsekuensinya itu nunggu 20 menit di gerbang gitu. Itu kita anak udah tahu, tapi itu kita harus sosialisasi dulu. Terus, tapi meskipun kita tahu konsekuensinya, tetap Bapak Ibu anak dibuat merasa tidak nyaman. Nah, terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini tadi. Ayo kamu terlambat ngapain? Berarti nanti pulangnya mundur ya 20 menit gitu. Itu meskipun anak tahu konsekuensinya, tapi tetap ada anak merasa nggak nyaman karena itu. Kemudian kalau restitusi, ini baru juga Bapak Ibu, itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di proses ini anak ditanya, kita ngobrol sama anak, bukan tahu-tahu kita menghukum anak. Kita harus tahu anak salah apa, gara-garanya apa. Nah, itu di restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Sebelum berlanjut, Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol kita masing-masing sebagai guru itu gimana? Bisa penghukum? Semua tergantung anak. Oh, tergantung kebutuhan. Nah, iya, kadang penghukum, kadang ada pembuat rasa bersalah, kadang juga jadi teman. Terus pemantau dan manajer. Nah, coba Bapak Ibu, jadi sebelum kita tadi tahu nih apa, ini saya berikan kasus. Kasusnya sama, tapi untuk kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kasusnya murid memakai sepatu selain warna hitam. Nah, ini contohnya keliling lapangan. Kok suaranya habis banget mungkin. Keliling lapangan 5 kali. Nah, jadi kalau anaknya nggak pakai sepatu, bapak ibu gurunya bilang keliling lapangan 5 kali. Nah, itu biasanya kata-kata yang akan diucapkan guru kalau guru itu sebagai penghukum. Nah, terus kemudian ini membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, biasanya begitu. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah, itu kata-kata yang diucapkan guru untuk membuat merasa bersalah. Ini selanjutnya posisi sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat lagi ya. Nah, biasanya kalau teman itu lebih, ya udahlah dibilangin dulu, tapi besok jangan ya, gitu. Nah, pemantau, peraturannya apa? Nah, jika kamu melanggar, apa sih konsekuensinya? Nah, jadi kalau posisi pemantau ini, dia menanyakan apa konsekuensi yang sudah kita sepakati sebelumnya jika kita melanggarnya. Kemudian kalau manajer yang ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, untuk posisi kontrol guru yang paling ideal itu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Jadi di sini kita sebagai guru tidak langsung menghukum anak gitu, tidak langsung memberi poin, anak nakal kasih poin, tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Meskipun pelan-pelan Bapak Ibu ya tidak langsung berubah. Sebenarnya 5 posisi kontrol ini sudah bagus Ibu. Cuma yang paling ideal adalah posisi manajer karena kita tanya dulu anaknya dibikin sadar atas kesalahannya. Nah, coba posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan bersalah. membuat rasa bersalah. Deng 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 deng.
Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Apa ini tadi? Kita lihat lagi coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gitu. Jadi ini kan yang lain ya Bapak Ibu. Iya, salah cara bacanya sih. Ini nggak tahu kita jawab. Oh iya, gimana bacanya Pak Kade? Kamu tidak perlu. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, itu yang terakhir. Apa ya yang terakhir? Yang salah kurangin nilainya ya Bu. Itu menghukum. Kita mau belajar untuk menjadi posisi control manager ya Bapak Ibu ya. Jadi tambahin nilainya. Ayolah lakukan demi Ibu ya. Ayo, Bikin beban gitu. ayolah lakukan demi Ibu ya. Habis itu mana Pak? Kontrol ya. Ayo kami mengalami pertama Pak. Pertama hukum. Kedua itu Salah. tiga teman. Manajer. Nah yang ini Ayolah lakukan demi Ibu. merasa bersalah ini kita. Bikin beban loh ini beban loh. Ternyata teman itu beban ya. Teman, iya. Kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Aku bingung aku. Ini mah konsekuensi sebenarnya. Mendapat tuanya. Nah, tapi yang ada konsekuensinya berarti siapa? Hukum. Memantau. Siapa? Tadi yang harus Memantau. Kenapa gitu Bu? kalau penghukum itu hanya bersifat satu anak, jadi hanya kita sebagai guru yang menentukan nih anak kakak kasih poin 10. Nah itu kalau tidak diinfokan ke anak, nah itu Kalau kita kasih termasuk. poin yang udah ada info dulu Iya, sosialisasi itu berarti itu memantau. iya itu sebagai konsekuensi. Soalnya kalimatnya apa Bu itu? Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sosialisasi dulu. Ini udah dikasih tahunya. Itu tidak jika apa sih? Jika tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya tidak mendapat nilai. Ini pas ngomongnya ada yang emosi nggak? Apa? Pas ngomongnya ada yang emosi nggak? Itu tergantung siapa yang ngomong Pak. Pokoknya kalau kamu nggak mengerjakan tidak dapat nilai. Nah itu Gitu. Kalau keluaran kalau saya, kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi karena Jadi kerjaan ya, biar dapat nilai. Memantau ya tadi. Benar. Sekarang keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu saya bertanya, mengapa sih kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? yakin dia sendiri. Padahal ada Gimana Bu Eka? Apakah kalau peraturan tidak paham sama dirinya sendiri? kalau keyakinan dari diri sendiri. Ya Bu Lilis, terus? Kalau peraturan kan sudah ada orang lain, jadi belum tentu diterima oleh diri sendiri peraturan orang. Mata kuliris. Tapi kalau keyakinan ya Semangat Bu Lilis. Kamu salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
udah lama gitu. Jadi udah sendiri. Tepuk tangannya buat kita ya. Nah, kalau keyakinan kelas sebenarnya yang disampaikan Bu Lilis ini motivasi seorang dari dalam diri sendiri, itu motivasi secara intrinsik tadi yang sebelumnya kita lakukan. Nah, kalau keyakinan kelas itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau peraturan itu biasanya begini kalimatnya: tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, gitu. Nah, kalau keyakinan kelas di sini pernyataannya lebih ke pernyataan yang positif. Nah, jadi kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya Kebersihan sebagian dari buanglah sampah ya, atau menjaga kebersihan. bisa nggak kebersihan sebagian dari iman gitu. Jadi lebih ke apa nilai-nilai gitu. Oh, boleh Bu Indah ya, boleh. Yang penting kalau keyakinan itu positif ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita ingin menghilangkan kalimat jangan, kalimat tidak, dan kalimat dilarang. Nah, di situ. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Tadi yang universal termasuk toleransi, saling menghargai, berakhlak mulia yang ada pada profil dimensi pelajar Pancasila. Terus dibuat dalam pernyataan positif tadi yang sebelumnya sudah. Terus sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kalau peraturan kan biasanya sampai 2 halaman. Nah, kalau untuk keyakinan kelas ini biasanya lebih diringkas lebih sedikit. Misalnya tidak boleh melakukan bully gitu. Terus mendengarkan guru menjelaskan. Nah, itu bisa ditulis dengan saling menghargai, saling menghormati begitu. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu hanya untuk kelas saja Bapak Ibu. Jadi antara guru dengan murid yang ada di kelas tersebut. Tapi kalau itu keyakinan sekolah berarti antar warga sekolah terlibat dalam pembentukan keyakinan sekolah. Nah, sekarang ini yang terakhir, segitiga restitusi. Di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini ada 3 caranya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, ini menstabilkan identitas itu biasanya kalimat-kalimat yang kita gunakan adalah gini: berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang ada pada menstabilkan identitas. Nah, jadi kalau anak sama ibu tidak langsung ya ibu ya tanya dulu. Apa kalau enggak salah tuh nggak apa-apa. Ibu juga kok pernah salah gitu. Jadi lebih ke menguatkan anak kalau berbuat salah itu sebenarnya nggak apa-apa. Biasa. Iya, biasa kata Buman. Kemudian dilanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Nah, ini kamu pasti punya alasan. Nah, ini nanya alasannya apa?
kenapa? Padahal kalau kamu memang mau kan, kamu bisa lebih melakukan lebih buruk dari ini. Terus, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena kamu melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih alasan? Kita harus tahu alasan murid kita kenapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, keyakinan sekolah yang kita bentuk. Jika anak berbuat salah, tanya keyakinan kelas apa yang sudah kita bentuk. Nah, apa sih yang belum kamu lakukan di keyakinan tersebut? Misalnya anak datang terlambat atau anak memakai sepatu berwarna putih, kita tanya dulu kenapa alasan kamu. Jangan tahu-tahu kita menghukum tadi. Ini contoh Ibu, sebelum kita diskusi, ini contoh yang saya lakukan bersama Disa. Ibu, ini skenario. Maulita itu. Oh iya, Maulita. Ini gimana? Ini enggak bos speaker. Colokin. Ya, Bapak Ibu, berikutnya adalah contoh skenario yang kita lakukan bersama Maulita. Tidak apa-apa, yang penting kan belajar dari kesalahan dan apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu itu penting tidak? Itu bukan itu penting karena dengan disiplin kita bisa menghadirkan waktu, terus kita juga bisa tidak dalam pekerjaan. Karena kita tahu kita yang tahu melakukan sudah baik dalam pemahaman. Menurut kamu yang melakukan ada lagi saya ibu ada sudah dulu dan saya kali sama kalau melakukan sendiri dan itu akan kerjasama dengan orang tua. Anda kamu melakukan itu sudah. Nah, sekarang saya pengen ini ada yang mau mempraktekkan. Siapa yang mau muridnya? Siapa yang jadi bapak atau ibu gurunya dengan itu segitiga restitusi? Oh, jadi yang udah benernya? Iya, yang sudah benernya. Apel, guru. Oh, atau boleh dari yang mana dulu? Oh, ini salah loh, gitu. Ayo, siapa yang biasanya salah? Apa ya? Apa sama Alfi? Oh, ayo. Gurunya salah. Ayo, Pak Alfi. Gurunya Bu Indah. Iya. Gurunya Bu Indah, muridnya April. Ayo silakan Bu Indah dan dan April, Bu April. Alfi. Oh, Pak Alfi ya? Kayaknya lebih Pak Alfi sih ya. Ayo Pak Alfi. Ayo Pak Alfi gurunya. Aku bisa pakai sendal, Mas. Enggak, ketinggian. Mas sama tadi. Apa? Ayo, memberi contohnya yang tanya kepada teman-teman.
yang kayaknya ya boleh. Yang pertama ini. Oh apa? Oh yang salah. Oh boleh. Nanti lanjut ya sampai segitiga restitusi. jadi kau bahasa konsumen. Ayo Pak Alfi bisa. Ya ini muridnya di April udah telat pakai sendal ke sekolah. Mereka ada kan? Dulunya juga pakai sendal. Mereka ada kan? Mereka ada kan ya? Selamat datang Nanda April. Kenapa terlambat nak? Soalnya tadi saya nyari sepatu Pak, sepatu saya nggak ketemu. Oh begitu. Di mana sepatunya disimpan? Kok bisa tidak ketemu dijual ya? Saya nyari Pak, kayaknya ada teman saya yang iseng deh. Oh, dia Masa kamu memakai sepatunya? Emang rumahnya di mana? Rumah temennya dekat. Kayaknya kemarin dia itu Pak ngumpatin setel sepatu saya. Tidak boleh seuzon. tidak merasa tuntaan. Tidak boleh seuzon, April. Aku bukan teman kamu. Coba. Ada yang keluar kelas Pak. Ya. Tapi saya minta maaf ya Pak. Masya Allah. Saya sudah berbuat salah. Enggak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Itu kan untuk memberikan semangat ya. Yes. Enggak apa-apa ya. Kamu hari ini karena memang tidak ada sepatu tidak ketemu. Untuk hari ini tidak apa-apa. Tapi kedepannya boleh tidak diulangi lagi? Enggak Pak. Baik. Jadi Saya nabung dulu ya Pak buat beli sepatu. tahun depan dong beli sepatunya. Saya akan cari sepatu saya Pak. Baik. Hari ini saya akan pakai sendal dulu ya Pak. Iya, jadi tahu kesalahannya apa untuk hari ini? Saya tidak menaati aturan sekolah, tidak memakai sepatu. Baik, baik. Apakah akan diulangi lagi? Tidak Pak. Baik, terima kasih. Mohon jangan diulangi lagi ya nak. Wajar namanya membuat kesalahan, tapi orang hebat akan memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Masya Allah. Ya, silakan duduk. Ini teman-teman kamu udah nggak sabar pengen mengumpulkan. Terima kasih Pak Alfi dan Bu April. Tepuk salut. Salut. Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa di-sharing, bukan tanya jawab sih ya, lebih ke sharing aja di sini. Nanti kalau ada pertanyaan harus ada jawaban, jadi mending sharing aja, sharing pengalaman. Boleh, Bapak Ibu siapa? Gini Bu Arum, jadi bagaimana ya? Sharing. Jadi saya kan dulu pernah ngajar di SMK ya. Dan ini materinya sebenarnya mirip-mirip dengan cara metode counseling line center gitu. Masih ingat dulu, jadi metodenya tuh mengembalikan semua percakapan ke kliennya atau ke siswanya. Waktu SMK itu masih saya merasa bisa gitu ngobrol, kenapa kok melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Cuma saat sudah di usia SMP ini kok saya merasa ada hal-hal yang memang anak itu perlu penegasan gitu, pembentukan keyakinannya masih ada, kita harus mempengaruhi itu sebenarnya apakah salah gitu, maksudnya karena
kalau anak disuruh mencari sendiri, kita nanya, oh wajar berbuat salah, tapi anak itu berulang lagi, jadi kayak nggak punya keyakinan dan nggak terbentuk keyakinan apakah memang ya udah kita lanjutkan terus atau bagaimana gitu. Dari tadi juga saya pas menyimak materi, bagaimana kalau anaknya itu diajak komunikasinya nggak oke gitu, kamu tahu salah kamu apa, dia diam aja, jadi akhirnya bagaimana nih gitu. Jadi lebih kepada apa ya, melakukan perubahan dari, mungkin kalau saya lebih banyak pemantau ya, jadi kasih tahu anak konsekuensi, lalu nanti dampaknya ini ya gitu. Kalau apa tadi namanya restitusi itu kadang bisa kalau kita lakukan, tapi seringkali jadi kebanyakan memantaunya, dan dari sini saya melihat bahwa proses yang materi yang disampaikan Bu Arum tadi berarti perlu perjuangan ekstra gitu untuk kita melakukannya, karena perubahan tadi pola pikir kita, bahkan mungkin kalau saya tipe yang kayaknya nggak bisa deh gitu, akhirnya ya udah anak kalau jam di rumah bahasanya disuapin, ini salah loh, nah nggak boleh, kalau kamu gini nanti hukumannya gini loh, ini kan mungkin kebiasaan dari segi agama juga ya, kalau agama kan nggak salah nanti masuk neraka loh, nanti kebiasaan sampai sekarang tuh, jadi kayaknya perlu deh tetap ada dampak gitu, jadi bahasanya bukan hukuman mungkin ya, konsekuensi dampak kalau kamu bolos mulu nanti kamu begini gitu, itu termasuk restitusi atau memantau. Kalau misalnya ini sharingnya Bu ya, kebingungan saya saat mendengarkan materi ini tuh tadi lebih ke situ, apa namanya, kita kasih tahu konsekuensi itu jadi nggak manajer apa enggak, berarti saya gimana gitu, apa manajer itu benar-benar menyerahkan ke anak, karena saat kita menyampaikan ini gak baik, ini buruk, itu kan peran guru di situ juga ya, apakah itu bukan manajer gitu, hanya jadi baru, maka siapa tahu udah dibahas di CGP gitu, mungkin udah ada topiknya, mungkin itu sih kalau dari lebih kepada berarti untuk berubah dari hukuman konsekuensi restitusi itu, menurut saya prosesnya mungkin tidak bisa cepat ya, berat, itu yang pertama. Yang kedua, untuk keyakinan kelas itu apakah bisa juga di SMP, apakah nggak apa-apa beda-beda gitu ya, dan melihat dari kalau keyakinan sekolah juga apakah bisa di sekolah negeri gitu ya. Jadi lebih banyak pertanyaan baru sebenarnya, karena bagi saya di sekolah negeri itu kan pasti ada peraturan sekolah ya, bukan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas pun sama wali kelas, nanti apakah nanti pas sama mata pelajaran ada keyakinan lagi di mata pelajaran tersebut, itu mau nggak mau nanya buat lu. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kita. Kalau mau nggak mau nanya, saya kan mau nggak mau jawab, Bu. Bapak Ibu, sebenarnya tadi ada 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama adalah penghukum, kedua teman, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer ya Bapak Ibu. Sebenarnya dari kelima posisi kontrol ini bukan berarti ini nggak bagus loh, enggak, semuanya bagus di Bapak Ibu. Tapi yang paling ideal adalah posisi kita sebagai manajer, karena kita di situ tidak langsung ibarat ngejudge anak nih, ini anak telat mulai sih, enggak. Jadi kita tahu alasan telat itu karena apa. Nah, sebenarnya lebih ke situ. Nah, bagaimana sih? Nah, karena kalau untuk restitusi itu kan ada anak yang ini udah dibilangin besok lagi gitu ya Bu ya. Nah, itu gimana? Ya nggak apa-apa, karena namanya kita proses ya Bapak Ibu. Jadi kadang kita di posisi penghukum, jadi kadang kita di posisi pemantau teman gitu. Ada saatnya kita di posisi manajer. Nah, bukan berarti langsung unyuk-unyuk tiba-tiba kita langsung berubah ke manajer, itu tidak. Karena itu tadi Bapak Ibu, perubahan itu kan perlu prosesnya. Kemudian tadi yang kedua, Yang itu keyakinan. oh iya, kalau tentang keyakinan kelas tadi seperti yang saya bilang, keyakinan kelas di kelas itu biasanya sama wali kelas.
Untuk guru mapel bagaimana? Boleh tidak membuat keyakinan kelas? Boleh Bapak Ibu, karena setiap guru kan mempunyai keyakinan. Oh, kalau di jam matematika, nih keyakinannya menghargai. Boleh makan nggak Bu? Gitu, silakan. Nah itu kalau di jam saya ya Bapak Ibu ya makan, tapi bukan makan yang nasi uduk, nasi rendang, bukan. Boleh bawa cemilan, boleh disilakan, itu untuk pelajaran saya Bapak Ibu. Cuman saya juga sudah berpesan kepada anak, keyakinan kelas Ibu tidak bisa digunakan saat kalian di pelajaran lain, karena Bapak Ibu guru mempunyai keyakinan yang berbeda. Itu yang saya bilang ke anak. Nah, karena belum tentu meskipun saya sama-sama matematika dengan Bu Nisa, keyakinan kelas kita sama, itu tidak. Ada lagi Bapak Ibu, sharing aja Bapak Ibu. Kalau nanya deg-degan saya. Lalu Sharing aja. Sharing ya. Baru dilakukan. ya. Enak ternyata ngobrol gitu ya. Iya. Terima kasih ya atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekedar sharing aja, baru saja saya dan Bu April lakukan di kelas tadi yang P5 kelas 82. Jadi kita kan rencananya kan ceritanya kita kan praktek nih hari Senin. Iya. Jadi kita membuat, kalau Ibu bilangnya apa? Apa tadi? Keyakinan kelas. Kalau tadi saya bilangnya adalah kesepakatan kelas dalam membuat project ya. Jadi kesepakatan kelas diantaranya satu, hadir tepat waktu, dua, berdoa. Yang ketiga yaitu anak melakukan praktek sesuai sistematika. Yang keempat yaitu anak masih, tapi saya tadi sudah mendapat seolah-olah mendapat pencerahan dari Bu Arum. Tidak boleh ada kata-kata tidak ya Bu. Tadi saya begini, anak-anak tidak boleh memainkan alat-alat benda tajam saat praktek. Jadi masih ada kata tidak, saya juga masih mencari-cari. Jadi kan anak saat praktek itu dia pasti pakai gunting, bawa kawat, bawa lem tembak yang panas, kayak gitu ya. Jadi anak-anak kata saya, jadi diharapkan tidak bermain-main dengan alat-alat tersebut dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Gitu mungkin. Terima kasih dan masukannya dari Ibu. Jadi jangan menggunakan kata-kata tidak. Baik, terima kasih Bu Arum. Berarti ini yang kita didik berhati-hati dalam menggunakan Peralatan. tajam Iya. ya. Ya bisa Ibu, sebenarnya untuk tidak boleh atau gimana itu di sini lebihnya untuk keyakinan, untuk kesepakatan kelas itu kita menghindari Ibu kata-kata yang tidak boleh, jangan, dilarang begitu. Ya biar di pikiran anak juga nggak stres ya. Iya. Tuan, Apa tadi keyakinan? Ya, boleh Ibu, boleh kesepakatan atau keyakinan kelas atau kesepakatan dalam iya. Yang penting mengingatkan saja Ibu, kita lebih menggunakan ke pernyataan positif. Nah, iya. Ada lagi Ibu yang mau di-sharing? Oh, boleh Ibu. boleh les. Maju boleh les. Jadi kalau ditinggal dari bahasa Maju boleh les. kita justru Biar direkam enak. Biar kami Buat lapor. ya Biar waktunya agak lama. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sorry ya. Terima kasih. Baru saya melihat dari segi bahasa ya, bahwa penggunaan dilarang, tidak, jangan itu memang ada makna masing-masing gitu. Ada makna masing-masing. Harus menggunakan dilarang, harus menggunakan tidak gitu, harus menggunakan jangan. Jadi sesuai dengan konteks dan apa mutu dan tempat apa ketika komunikasi, ketika dalam berbahasa itu menggunakan apa sih di dalam berbicara gitu. Jadi harus
digunakan itu harus jangan, itu harus tidak, itu harus dilarang ya kalau dari bahasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili sharingnya. Nah, ya untuk penggunaan kata ya, ya mungkin kalau untuk tahapan berbicara gitu, untuk menegaskan ke anak gitu, ya kita pakainya jangan gitu. Nah, tapi kalau di sini kita keyakinan yang akan dibentuknya, kita berusaha untuk menggunakan pernyataan positif ya Ibu Bapak ya. Kemudian Bapak Ibu kita refleksi sebentar Bapak Ibu, bagaimanakah diri kita? Apakah kita itu dalam keseharian di sekolah lebih banyak berperan sebagai pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer atau teman? Direktur ya, ini manajernya Pak, manajer perusahaannya di sini aja. Ya, boleh Bapak Ibu menyampaikan kira-kira diri kita gitu. Seringnya pakai yang mana sih atau saya pakai penghukum? Kalau saya ya, saya mah seringnya itu teman sama pembuat rasa bersalah. Oh iya, Iya, saya seringnya ke situ. Hati banget mestinya tuh. Iya kan? Nah, kalau dari Bapak Ibu terbaikkan? Ayo, buatkan. Mereka realistik ya. Situasinya juga sih kan. Masih, kalau kita udah ngasih tugas, Boleh, saya boleh siapa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Baru 40. Ya, terima kasih. Saya kasih masukan dikit. Terserah timnya juga kalau misalnya kita udah ngasih tugas. Nah, saya bilang kan yang lima-limanya pernah. Cuman lihat situasi dan kondisinya juga. Misalnya kita udah ngasih tugas ke anak. Sekali udah ngumpulin nih kayak kelas 91 ya misalnya nih. Kelas 91. Udah ngomong kita hari ini nih. Besok ya Nak ya. Iya Bu. Biar ada nilai kamu nanti gitu. Iya Bu. Nah, besoknya ada jam lagi. Udah dikerjakan Nak? Belum. Nah, ya udah kapan misalnya dikerjakan? Apa Ibu yang apa yang bisa Ibu bantu gitu. Ada sih 1-2 orang yang datang ya. Terus kita ajari. Bisa besok, bisa 1 tuh. Yang 2 orang lagi belum. Sampai berminggu-minggu lagi berminggu. Akhirnya masuk ke penghukum jadinya, iya kan? Jadi kalau nanti kamu nggak ngerjain, nilai kamu nanti di bawah KKM ya Nak ya. Padahal nggak pernah ya di bawah KKM. Nah, cuman supaya membuat dia lebih melakukan mengerjakan tugas itu aja sih, lebih ke situ. Nah, pembuat rasa bersalah juga pernah. Jadi sesuai dengan ininya aja masing-masing gitu. Cuma dikasih dulu waktu ke anak, itu aja warungnya. Ya, makasih. Terima kasih Bu. Ya memang kita posisi kontrol ini biasanya gini, tergantung situasi dan kondisi jadinya Bapak Ibu ya. Saatnya kapan sih kita pakai penghukum gitu, meskipun yang paling ideal adalah posisi manajer. Tapi nggak apa-apa itu buat. Jadi kita kadang sini nggak masalah. Bukan berarti kualitas pendidikan karakternya apakah ngaruh atau Tidak Ibu, nggak apa-apa karena dari yang saya pelajari 5 posisi kontrol ini bagus semua. Iya. Iya, Bapak Ibu jangan terlalu sering menghukum anak nggak ada ininya nanti dihukum gitu. Diingetin aja gitu. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Siapa tahu anak kita nggak ada uangnya buat beli bednya gitu. Jadi kalau sekali 2 kali udah diingetin tapi kok begitu gitu. Jangan tahu-tahu hukum aja. Ternyata udah dihukum memang anaknya belum dapat topinya kan dari yang seragam gitu. suwi. Iya. Orang yang dimaksud nggak ada. Terus kalau kita misalnya Bapak Ibu nih kita, kalau ditungguin misalnya ya Bapak Ibu ini mas saya, kalau misalnya ada Bapak kepala sekolah ya saya nggak di sekolah dari pagi sampai jadwal. Kalau Bapak nggak ada
evaluasi diri saya itu masih dari luar. Karena apa? Saya takut sama kepala sekolahnya. Begitu. Saya juga. Tidak ada di sini juga. Iya. Udah ada yang juga, jadi gimana ya? Di-upload kan videonya. Malah kalau nggak ada hadir. Jadi curhat. Kita Ini dikat apa enggak? Terus gimana Bu kalau datang ke sekolah pengen ketemu orang tua? Gak apa-apa kan ibu masih ada. Oh iya, misalnya ada nih, kamu ke sekolah ketemu sama dia. Tapi ibu mama kalau lagi nggak marah, kalau lagi marah nggak sekolah, ya kan? Iya murid suka gitu. Iya murid juga Bu. Oh, gitu. Iya seperti itu, tapi kayaknya nggak ada. Gak ada yang marah. Nggak ada ya, Bu. Nggak ada. Ini kayaknya sering merasa bersalah. Merasa bersalah. Sedang prosesnya itu ya. Ini namanya belajar Bapak Ibu, ini sedang proses ya, itu tadi hanya contoh. Nah, ke sekolah apa? Mau ketemu sama si A gitu. Lagi marah nggak ke sekolah gitu jadinya. Itu anaknya saya itu. Sekolahnya selalu rajin. 91 juga rajin ya Bu ya soalnya ya. Dia motivasi belajarnya belum. Kalau pagi-pagi udah nih kelas nih banget gitu. Itu dari pagi itu udah mau. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari apa yang tadi saya paparkan adalah dalam penerapan disiplin positif, sebaiknya guru memiliki standar yang baik di mana mampu menerapkan posisi kontrol saat ini. Nah, di sini standar yang baik itu gimana? Kompetensi kita yang baik, sikap kita yang baik, pengembangan diri kita yang baik, sehingga kita bisa menerapkan posisi kontrol yang ideal. Sepertinya sudah. Jadi banyak belajar ya. Demikian Bapak Ibu, pemaparan dari saya. Sudah cukup. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini adalah itu pengalaman saya terbaik karena kemarin itu cuma 5 orang, hari ini Masya Allah banyak banget. Saya sebenarnya deg-degan Ibu. Saya juga deg-degan Bu. Jangan main sama saya. Ibu, ini saya tutup dulu tapi belum bubar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan membuat keyakinan kelas. Sudah tahu ya? Kalau peraturan kelas, apa? Peraturan apa? Surat sampai ke meja. Hah? Ya? Oh, itu contohnya. Kalau peraturan itu apa sih? Yang harus konsekuensi ya, lebih ke konsekuensi. Jadi kalau peraturan itu harus
dan nantinya mendapat konsekuensi. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih ke pernyataan positif, ya. Jadi apa? Kita untuk menunjukkan kita sadar diri kita bahwa kita yakin. Jadi bukan kita taat peraturan karena takut dihukum nanti, bukan. Tapi dari dalam diri sendiri. Nah, keyakinan kelas misalnya begini. Itu kalimatnya harus positif ya. Jadi tidak boleh ada kata jangan, dilarang, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya gimana? Buang sampah. Iya, atau menjaga Utama dari kelas 84. Perkenalkan, nama saya Amanda Cembo dari kelas 84. Perkenalkan, nama saya Amanda Rendi Pratama. Di Saleta Karen dari kelas 84. Perasaan saya senang ya. Senang kan? Senang dan bahagia. Ya penting lah, main penting. Ya, penting. Ya menurut saya sangat penting. Sangat penting. Ya kalau ada kegiatan kelas kita jadi punya pandangan gitu ya buat lebih disiplin dan tertib. Akan membuat kelas menjadi bertanggung jawab dan disiplin dan teratur. Membuat belajar agar lebih disiplin dan bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab.